wabarakatuh. Sudah bergabung 16 orang ya. Mudah-mudahan yang lainnya masih bisa bergabung ya. Walau dalam kondisi puasa, saya harapkan semua konsisten ya untuk mengikuti kuliah secara daring ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya untuk perkuliahan hari ini, baik berkaitan dengan pelaksanaan UTS ya, lalu presentasi di beberapa pertemuan, dan juga pelaksanaan kuliah secara offline ya, yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan pasca Idul Fitri ya, atau Lebaran. Sehingga diharapkan Anda nanti bisa memahami ya dan mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya, baik secara online seperti ini ataupun nanti dilaksanakan secara offline, karena memang sudah ada edaran ya yang memang harus segera dinikah. Nah, untuk pelaksanaan UTS insya Allah kita laksanakan minggu depan gitu ya. Minggu depan kita laksanakan UTS, ya memang mundur ya, karena memang beberapa pertemuan itu kebetulan hari libur nasional gitu ya, di hari Senin. Sehingga untuk mata kuliah lainnya mungkin sudah UTS ya, tapi mata kuliah ini kita baru laksanakan UTS minggu depan. Ya, jadi saya harapkan Anda membaca lagi, melakukan pengembangan lagi terhadap materi-materi yang sudah saya berikan. Nah, nanti teknis UTS-nya seperti apa, nanti akan saya informasikan apakah daring seperti ini, atau offline, atau blended gitu ya. Jadi dikerjakan tapi kamera menyala, on kamera, sehingga saya bisa mengamati ya apa yang Anda kerjakan, dan tentu diharapkan UTS-nya adalah hasil kerja dari Anda sendiri ya, tidak hasil contek atau menyalin pekerjaan dari teman. Nah itu ya, sehingga sekali lagi saya harapkan semuanya bisa melaksanakan UTS dengan baik, sehingga nanti nilai akumulasi dari evaluasi mata kuliah ini itu juga berjalan dengan baik. Ya, itu ya untuk pelaksanaan UTS. Nanti kita coba indikan ya, apakah misalnya memungkinkan misalnya dilaksanakan secara offline, Anda datang ke kampus ya, kita laksanakan di kampus. Itu bisa saja terjadi ya. Kalau nanti misalnya waktunya dan juga kondisinya memungkinkan, itu bisa kita laksanakan. Tapi bisa juga dilaksanakan secara online seperti ini. Tapi dengan catatan Anda mengerjakan tapi kamera menyala, sehingga waktunya nanti bisa di set berapa jam ya untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di UTS. Kalau kemarin kan kuis itu Anda kerjakan secara offline, secara online ya, tapi tidak terpantau ya, Anda kerjakan di rumah. Ya, saya tidak tahu pekerjaan itu apa pekerjaan sendiri atau pekerjaan hasil kompromi ya dengan teman-teman Anda. Nanti bisa dilihat dari jawaban-jawaban. Biasanya kalau jawabannya hampir sama gitu ya, dari A sampai Z, nah itu ada kemungkinan ada kerjasama atau ada pekerjaan yang memang mirip gitu ya, persis gitu ya, sampai titik komanya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pekerjaannya berbeda dengan yang lainnya,
Nah, saya anggap itu adalah hasil karya sendiri. Itu ya, jadi untuk UTS dipersiapkan minggu depan. Nanti informasi apakah offline, online, atau blended gitu ya, kita tentukan berikutnya. Nah, lalu untuk presentasi ya, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, setelah UTS ya mungkin saya isi beberapa pertemuan. Nah, lalu nanti dilanjutkan dengan presentasi makalah ya. Jadi hasil dari diskusi atau hasil dari literatur ya, bahkan kalau seandainya memungkinkan itu bisa dilakukan hasil dari survei ke tempat atau area yang memang berkaitan dengan wilayah transmisi ya atau tegangan tinggi. Ya, itu bisa saja. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan Anda bisa melakukan studi lapangan. Ya, kalau seandainya nanti diizinkan dan Anda punya waktu untuk melakukan itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak, karena satu dan lain hal, ya Anda bisa kerjakan diskusi dan juga melakukan analisis ya dari berbagai sumber, entah itu jurnal, artikel, ataupun video dan sebagainya. Silakan Anda sudah menentukan kelompoknya. Nah, nanti temanya bisa tema Anda sendiri gitu ya, Anda temukan sendiri, atau mungkin nanti tema yang akan saya berikan. Ya, jadi ada beberapa tema yang memang nanti saya akan share di akhir kuliah ini, sehingga Anda bisa kembangkan dari tema tersebut. Jadi kalau misalnya di antara Anda ada punya tema sendiri, tentu berkaitan dengan tegangan tinggi, fenomena dan sebagainya, silakan. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan Anda bisa menentukan tema yang Anda inginkan, tidak terpaku dari tema yang saya berikan. Ya, jadi bebas saja. Karena prinsipnya ya sama saja ya antara tema yang Anda pilih dengan tema yang nanti akan saya sampaikan. Mungkin ada ya perbedaan tapi tidak terlalu banyak. Tentunya nanti mudah-mudahan presentasi ini kita bisa laksanakan secara luring ya di kampus gitu ya. Pasca Idul Fitri ya, mungkin 1 minggu ya atau beberapa hari setelah Idul Fitri kita bisa laksanakan di kampus. Ya mudah-mudahan kelas ini juga bisa kuliah offline gitu ya. Saya tidak tahu apakah di kelas ini itu ada yang di luar kota atau tidak. Yang paling jauh di mana ini kelas ini? Halo? Ada yang dari luar kota nggak? Terdengar suara udah saya? pada di Bandung semua Pak, soalnya ada Semua ya? kuliah. Oke, jadi kalau kuliah juga luring ya. tidak ada masalah ya? Halo, kalau kita akan laksanakan kuliah luring, Anda tidak keberatan kan? Tidak Pak. Tidak Pak. Oke, karena selama ini saya rasa Anda juga pernah luring ya, mungkin praktikum atau apa. Ya, oke, nanti ya mudah-mudahan fullnya itu setelah Lebaran ya, mungkin ada beberapa pertemuan lah. Mungkin kalau kita hitung sekarang pertemuan ke-8 tambah bulan puasa ini 4 pertemuan ya. Mungkin pertemuan ke-13 dan seterusnya itu bisa kita laksanakan secara luring di kelas gitu. Sehingga nanti saya juga bisa mengenal Anda lebih dekat gitu ya. Dan juga bisa menjelaskan juga lebih detail ya berkaitan dengan masalah-masalah tegangan tinggi dan sebagainya. Ya, karena kalau 20 kan ini kan paling banyak 25 lah gitu kan. Itu cukuplah satu kelas dengan tetap menjaga prokes ya, jaga jarak dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir nanti akan lebih menarik dan lebih
suasananya mungkin lebih beda ya ketimbang nanti Anda presentasi tapi lewat Zoom seperti ini atau lewat Google Meet seperti ini. Ya, jadi karena edarannya sudah memungkinkan kuliah secara luring di kampus, ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik, dengan catatan perkembangannya semakin membaik ya, penyebaran corona semakin menurun dan juga diharapkan semua sudah kembali ke normal. Ya, hanya Anda tetap jaga kesehatan ya, apalagi di masa nanti mudik, pulang kampung ataupun Idul Fitri, itu biasanya kan banyak ketemu dengan saudara dan sebagainya, tetap menjaga prokes. Nah itu ya, jadi sekali lagi UTS kita laksanakan minggu depan bagi yang baru hadir, ya nanti pelaksananya bisa dua ini, bisa luring, bisa daring, nanti kita lihat seperti apa ininya, baiknya. Lalu presentasi Anda siapkan, ya nanti di akhir kuliah akan saya sampaikan atau saya share di grup materinya. Ya, jadi silakan bagi yang belum mendapat materi bisa lihat dari yang sudah saya inikan. Lalu untuk kuliah offline kita laksanakan setelah Idul Fitri dan juga terakhir penilaiannya seperti yang saya sudah sampaikan di awal ada beberapa kriteria ya, mulai dari kehadiran, tugas UTS, presentasi, dan UAS. Nah itu ya, saya harapkan semuanya bisa memahami dengan baik. Nah hari ini akan saya sampaikan materi tentang fenomena dan gejala tegangan tinggi. Oke, sudah terlihat ya di udah bergerak ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas ya atau kita akan diskusikan tentang beberapa fenomena ya ataupun gejala yang muncul akibat tegangan tinggi. Ya. Jadi memang tegangan tinggi ini di samping juga memiliki beberapa karakteristik ya, baik secara penyaluran maupun pendistribusian dayanya, dia juga memiliki beberapa fenomena. Yang ini juga menjadi salah satu hal yang menarik ya kalau kita bahas secara lebih mendetail ya. Seperti apa gejalanya, seperti apa fenomenanya, dan juga bagaimana menganalisis terhadap fenomena tersebut. Ya, karena sekali lagi kalau kita melihat berbagai kasus gitu ya, yang umumnya terjadi pada saluran tegangan tinggi, nah ini sering kita alami ya, atau sering kita lihat fenomena-fenomena itu sering muncul. Ya, apalagi kalau seandainya nanti Anda survei ataupun praktek di lapangan gitu kan, atau Anda misalnya melakukan magang di area-area tegangan tinggi, ini biasanya akan terlihat gejala-gejala tersebut. Itu bisa kita lihat secara kasat mata ya, ataupun dari gejala-gejala alam yang terjadi pada tegangan tinggi tersebut. Nah, beberapa persoalan pada sistem transmisi ya seperti kita ketahui, umumnya ini dilakukan ya atau antisipasi ya ketika tegangan transmisi itu dinaikkan ya atau ditinggikan ya, tentu memiliki peran ya untuk mengurangi rugi-rugi ya. Jadi semakin tinggi sebuah tegangan ya yang terjadi, maka rugi-rugi daya yang dihasilkan itu semakin kecil ya, karena kita tahu ya ini akan berbanding terbalik ya dengan penaikan tegangan dengan rugi-rugi. Nah artinya apa? Artinya secara ekonomis ya, dengan penaikan tegangan ini ya PLN itu mendapat keuntungan, yaitu dengan rugi-rugi daya yang relatif kecil.
Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau seandainya kondisinya itu tidak stabil gitu ya, atau fenomena-fenomena yang terjadi itu umumnya bisa internal atau eksternal, maka itu bisa merugikan. Ya. Makanya beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kita bisa mengurangi rugi-rugi daya dengan menaikkan tegangan, tapi di sisi lain sistem proteksi yang diharapkan bisa dilakukan itu semakin baik. Ya, jadi tanpa ada proteksi, tanpa ada misalnya isolasi yang bagus atau isolasi yang baik, ya dielektrik yang baik, maka pengurangan rugi-rugi itu ya akan menjadi tidak efektif gitu kan. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya satu sisi tegangan dinaikkan gitu ya sampai 500 kV, tapi di sisi lain sistem proteksinya atau isolasi yang ada pada konduktornya itu relatif kurang baik. Nah, sehingga ini bisa menimbulkan dampak pada sistem itu ya, bahkan bisa mengalami down ya ataupun bisa blackout. Nah ini ya, sehingga ini menjadi sebuah hal yang menarik ketika Anda analisis dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang menarik di fenomena ini, persoalan misalnya timbulnya efek corona yang mengakibatkan gangguan radio atau kita kenal dengan radio interference, ya, yang bisa mengganggu terhadap komunikasi, terutama komunikasi radio. Ya, jadi efek yang paling sering muncul ya dengan adanya penaikan tegangan, ya, itu adalah timbulnya corona. Ya, jadi istilah corona ini kan muncul terkenal itu beberapa tahun terakhir ya, karena adanya wabah corona. Ya sebenarnya di fenomena tegangan tinggi ini bukan sesuatu yang baru. Itu udah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Itu corona itu sudah mulai dikaji dan dianalisis. Apa itu corona dan bagaimana proses terjadinya corona dan bagaimana cara mengurangi dampak corona. Ya. Dan ini juga menjadi salah satu studi ya yang sering dilakukan baik untuk riset, skripsi, disertasi ataupun tesis gitu ya. Jadi Anda bisa lakukan pengujian ini atau Anda bisa lakukan pengamatan ini bagaimana corona itu bisa terjadi. Ya, jadi cukup luas ya hal-hal yang berkaitan dengan corona. Ya, jadi itu ya. Jadi timbulnya efek corona menjadi salah satu yang menyebabkan timbulnya efek-efek lain. Ya, ada radio interference ataupun nanti ada audible noise ya, gangguan noise pada radio dan sebagainya. Nah, masalah yang lain adalah isolasi konduktor ya. Jadi pada level tegangan tinggi akan memberikan tekanan dielektrik yang lebih besar ya pada isolasi konduktor sehingga bisa berdampak terhadap gangguan isolasi. Ya. Istilahnya itu adalah itu tadi ya, kebocoran dielektrik breakdown. Ya. Jadi breakdown voltage ataupun yang lainnya itu kan akibat dari dielektrik yang tidak berfungsi secara baik atau tidak bekerja secara optimal. Ya, jadi semakin tinggi tegangan, ketika tegangan itu dinaikkan, maka dampaknya adalah isolasi yang ada pada konduktor misalnya atau isolator dan sebagainya itu juga harus bekerja ekstra. Ya. Ibaratnya semakin tinggi tegangan kan isolator ataupun isolasi yang ada pada konduktor itu bagaimana dia harus mampu menahan kuat ya arus atau panas yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya kita punya konduktor tapi isolasinya tidak bagus, nah itu adalah berdampak terhadap sistem gitu ya. Ya, jadi kasarnya gini, sering kita mendengar pada tegangan rendah terutama gini ya, itu timbulnya kebakaran akibat short circuit ya atau hubung pendek ya, dan salah satunya juga banyak diakibatkan oleh isolator pada konduktor ataupun peralatan listrik yang tidak baik ya, karena memang untuk menahan sebuah
arus yang besar itu butuh isolator yang kuat, isolator yang memiliki kualitas yang terbaik. Kalau dia tidak baik ya atau buruk gitu ya, maka lama-kelamaan akan meleleh, dan ketika meleleh itu akan timbul percikan, api dan sebagainya, dan bisa melumatkan apa saja yang ada di rumah atau gedung tersebut. Nah ini ya, jadi masalah isolator konduktor juga menjadi salah satu fenomena yang harus diwaspadai ya terhadap persoalan-persoalan saluran transmisi. Lalu yang berikutnya adalah saat terjadi pemutusan dan penutupan rangkaian ya, switching operation, timbul tegangan lebih surya ya, sehingga peralatan sistem tenaga listrik harus dirancang mampu memikul tegangan tersebut. Ya. Jadi ketika terjadi on off ya, pemutusan dan penutupan ya, switching ya, itu akan muncul surge voltage ya, surge voltage atau lebih dikenal dengan tegangan lebih surya. Ya, surge voltage ya. Sehingga peralatan sistem harus dirancang mampu memikul tegangan tersebut. Ya. Hal ini tentu mengakibatkan biaya investasi akan semakin naik. Ya, jadi memang ini resiko ketika kita menggunakan tegangan tinggi. Ya, jadi investasinya juga semakin tinggi. Nah, lalu yang berikutnya adalah ketika tegangan transmisi ditinggikan, menara transmisi harus semakin tinggi untuk menjamin keselamatan makhluk hidup di sekitar saluran. Ya, peninggian menara transmisi mengakibatkan transmisi mudah tersambar petir ya. Dan sambaran petir pada sini akan menimbulkan tegangan lebih surya. Petir ya, sehingga peralatan listrik dirancang mampu memikul tegangan tersebut. Ya, jadi ini fenomena yang menarik ya, ketika kita butuh saluran udara yang memang memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Ya, maka kita di setiap wilayah itu banyak berdiri tower-tower transmisi. Ya, dan tower-tower transmisi ini kan pasti menjulang paling tinggi di antara gedung-gedung yang lainnya. Ya, karena bisa sampai misalnya 300 meter atau 400 meter dan sebagainya ya. Memang cukup tinggi gitu ya. Ini tentunya untuk mengantisipasi berbagai hal, baik gangguan-gangguan ya dari makhluk itu ataupun gangguan supaya aman gitu ya, baik untuk sistemnya maupun untuk orang-orang yang menggunakan tersebut. Hanya yang bisa dan tidak bisa kita pungkiri adalah ketika terjadi sambaran petir. Ya, jadi petir itu kan sekali lagi menyambar pada permukaan yang paling tinggi, dan menara transmisi menjadi salah satu objek yang paling mudah tersambar petir. Ya, dan inilah yang mengakibatkan beberapa daerah atau beberapa wilayah yang sering terjadi gangguan akibat sambaran petir karena sistem proteksinya tidak bekerja optimal. Ya, walaupun di sana ada ground wires ya, grounding ya, ada juga lighting arrestor, tapi tetap saja ketika itu tidak bekerja efektif akan terkena sambaran. Dan ketika terkena sambaran maka berpengaruh terhadap sistem yang lain. Umumnya kita menggunakan sistem interkoneksi gitu ya, yang mengakibatkan satu mengalami gangguan, yang lainnya juga otomatis mengalami gangguan yang sama. Nah, lalu yang berikutnya adalah peralatan sistem perlu dilengkapi dengan proteksi ya untuk menghindari kerusakan akibat tegangan lebih surya hubung ya ataupun surya petir. Nah, sehingga penambahan peralatan ini juga menambah biaya investasi dan perawatan. Ya, ya jadi memang penting ya untuk kita pahami bahwa semakin kita menaikkan tegangan ya, maka sistem proteksi investasi ataupun yang lainnya itu menjadi hal yang wajar dilakukan. Ya, jadi bagaimanapun ya ketika kita ingin menciptakan suatu sistem yang baik, maka modal yang dikeluarkan juga cukup tinggi. Ya, ini hukum ekonomi gitu ya. Sehingga peralatan yang terbaik, sistem proteksi yang terbaik, isolasi yang terbaik itu harus mau tidak mau harus dilakukan. Ya, ini ya. Jadi ini beberapa fenomena ataupun hal-hal yang berlaku pada sistem transmisi.
ya, baik terhadap gejala-gejalanya kayak tadi ya, corona, audio interference ataupun audible noise, ataupun masalah proteksi isolator dan juga dielectric. Ya, ini ya yang juga menjadi perhatian khusus di sistem transmisi. Nah, kembali kita ke fenomena ya, fenomena yang umum terjadi pada saluran transmisi tegangan tinggi. Umumnya untuk mengurangi rugi-rugi saluran, salah satunya adalah menaikkan tegangan. Ya, jadi ditengarai bahwa tegangan tinggi ini bisa menyebabkan penurunan rugi-rugi. Ya, karena kalau kita lihat losses kita masih cukup tinggi, 9, sekian lah. Ya, bahkan dulu bisa mencapai 10. Dan memang banyaknya terjadi di jaringan distribusi gitu ya. Transmisi itu relatif lebih kecil, tapi bagaimanapun jangan melihat kecilnya ya, tapi ketika misalnya kecil itu berpengaruh terhadap sistem yang besar, itu juga harus diantisipasi. Nah, makanya dengan menaikkan tegangan, timbul beberapa fenomena. Nah, salah satunya adalah timbulnya corona. Ya, corona ini adalah gangguan yang memang muncul akibat semakin tinggi sebuah tegangan yang dinaikkan gitu ya, sehingga berdampak pada sistem tersebut. Sehingga nanti ada beberapa fenomena corona, analisis corona, termasuk juga coronalosis ya, atau rugi-rugi corona. Ya, jadi ini adalah fenomena. Umumnya corona itu memiliki ciri khas lah. Jadi yang umum itu ya dia berwarna ultraviolet gitu ya. Lalu ada suara seperti mendesis ya, seperti ular mendesis. Lalu juga biasanya baunya itu seperti bau O3 ya, atau ozon. Ya, itu yang mungkin beberapa karakter ya dari fenomena corona. Ya, jadi kalau nanti Anda misalnya pada suatu sistem ya melihat gejala itu, ada suara mendesis, lalu ada muncul warna seperti violet ya, lalu baunya juga seperti bau ozon gitu ya, bau gas yang menyengat, itu biasanya adalah fenomena corona. Ya, sehingga Anda bisa mengantisipasi itu dan bisa menganalisis ya bagaimana cara mengurangi corona tersebut atau meminimalkan ya terjadinya corona. Nah, sehingga corona ini akhirnya tadi ya seperti saya sudah sampaikan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, jadi terjadinya corona bisa berdampak terhadap lingkungan, terutama misalnya berkaitan dengan audible noise ya, jadi gangguan suara gitu ya, dan juga gangguan pada radio atau radio interference. Ya, jadi biasanya gangguan-gangguan radio ini muncul ya, suara berisik gitu ya, kresek-kresek gitu ya, sehingga tidak mulus suaranya terdengar di telinga kita. Ya, untuk audible noise ini suara yang memekakkan telinga, bisa membisingkan sehingga bisa mengganggu telinga kita menjadi tidak nyaman. Nah, ini ya fenomena yang dampak terjadinya corona. Ya, jadi corona memberikan dampak terjadinya audible noise atau AN ya, dan radio interference atau RI. Nah, lalu di samping itu juga kita tidak bisa meniadakan penyebab corona ya. Makanya corona ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Ya. Sehingga dalam sistem tegangan tinggi, corona itu selalu dikaitkan dengan peluahan sebagian atau partial discharge. Ya, partial discharge ini salah satu yang mungkin nanti bisa menyebabkan munculnya corona. Sehingga partial discharge dan corona ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi PD atau partial discharge tadi ya, fenomena peluahan muatan listrik yang bisa menjembatani sistem isolasi baik secara sebagian maupun menyeluruh di dalam suatu bahan dielektrik. Ya, nah fenomena partial discharge ini
ditimbulkan atau diakibatkan oleh banyak faktor. Seperti misalnya kualitas bahan dielektrik gitu ya, celah rongga dalam bahan dielektrik, kerusakan atau ketidaksempurnaan dalam proses pengerjaan. Ya, jadi PD ini itu muncul akibat ya mungkin bisa masalah teknis peralatan atau masalah non teknis ya, seperti pemasangan, penyambungan ataupun yang lain sebagainya. Ya, jadi peluahan muatan listrik ini itu bisa diakibatkan oleh kualitas bahan dielektrik atau isolasi. Ya, semakin rendah atau semakin buruk bahan dielektrik, kemungkinan fenomena PD ini pasti terjadi. Ya, jadi makanya di dalam tegangan tinggi itu tidak ada istilah coba-coba gitu ya. Wah, ini pakai ini saja, pakai kabel ini saja, pakai konduktor ini saja. Itu semuanya sudah melewati proses pengujian SNI ataupun yang lain sebagainya. Sehingga ketika dipasang benar-benar itu adalah kualitas yang terbaik. Ya, karena kan resikonya kalau sudah tempel di atas itu sulit gitu ya, diganti dan sebagainya itu butuh waktu yang lama. Makanya harus hati-hati. Ya. Nah, ini ya bahan dielektrik yang tidak sempurna gitu ya dalam proses pengerjaan dan sebagainya, ini bisa berdampak terhadap sistem tadi, termasuk variabilitas. Nah, fenomena parsial ini yang secara menerus maka akan menimbulkan panas berlebih. Ya. Pada daerah tertentu yang nantinya akan merusak bahan isolasi dan mengarah pada terjadinya kegagalan sistem. Ya, jadi fenomena parsial ya secara terus-menerus ya karena tidak diantisipasi dan tidak dilakukan proteksi lebih lanjut, maka akan menimbulkan panas yang berlebihan. Ya. Nantinya akan merusak bahan isolasi dan mengarah pada terjadinya kegagalan sistem. Nah, ini ya, jadi bagaimanapun fenomena ini menjadi menarik ketika nanti Anda analisis dan sebagainya. Jadi jangan sampai karena satu dan hal ya, adanya gangguan baik isolasi maupun di elektrik, itu dibiarkan saja. Ya. Jadi ya sama penyakit pun kalau misalnya dibiarkan saja, tidak diobati atau tidak dilakukan tindakan preventif, maka dia akan bisa menyebar kemana-mana. Begini juga dalam sistem listrik gitu ya. Ya, ya kita mengibaratkan ya sistem isolasi ini ya seperti tubuh kita atau dalam luasnya itu dalam sekup negara lah. Ya misalnya ada ya kasus korupsi, ya kasus KKN ataupun yang lain sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan pencegahan gitu ya, diberikan efek jerak dan sebagainya, itu akan terus-menerus menggerogoti negara dan sebagainya. Sehingga negara yang tadinya diharapkan bisa memberikan kesejahteraan, justru sebaliknya. Ya, jadi fenomena hari ini misalnya, masyarakat kita kan dihebohkan oleh berbagai kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari itu menaik. Ya, jadi dari mulai minyak goreng gitu kan, migor gitu kan, yang dulu yang beberapa waktu lalu sampai berebut orang memperoleh minyak ya, meskipun Indonesia misalnya negara penghasil minyak terbesar di dunia gitu, tapi untuk mengantisipasi minyak murah pun tidak bisa. Ya, bahkan di gerai-gerai toko ya, Alfamart, Indomaret sebagainya itu tidak ada. Ya, tapi ketika harga diserahkan ke pasar, itu besoknya banyak sekali. Ya. Ya, jadi pada saat masyarakat butuh, barangnya tidak ada gitu kan. Dengan harga yang murah tentunya ya. Tapi ketika harganya sudah dilemparkan ke pasar, ya masyarakat tidak mampu membeli. Nah, itu ya juga menjadi fenomena yang menarik. Lalu juga hari ini misalnya BBM yang relatif tinggi ya, sehingga berdampak kepada perekonomian yang lainnya. Mungkin nanti makan akan naik, ongkos transport naik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini kan ketika tidak diantisipasi, itu akan menggerogoti ya keuangan negara. Ya, makanya juga harus pintar-pintar ya mengelola negara ini dengan baik.
Nah, makanya di sistem tegangan tinggi pun seperti itu. Jadi kalau kondisinya harus segera diperbaiki, diganti segera, jangan sampai melebar kemana-mana. Ini bisa berbahaya. Oke, nah partial discharge juga bisa diartikan atau bisa didefinisikan sebagai kerusakan dieelektrik terlokalisasi atau istilahnya dieelektrik breakdown. Ya, jadi kerusakan ya atau gangguan dieelektrik yang tidak sepenuhnya menjembatani ruang antara konduktor dan sebagian kecil dari sistem isolasi listrik padat atau fluida cair di bawah tekanan tegangan tinggi. Nah, sementara pelepasan corona ya biasanya diungkapkan oleh cahaya yang relatif stabil atau pelepasan burst discharge ya BD di udara. Nah, pembuangan sebagian dari sistem isolasi padat tidak terlihat. Ya, jadi dua fenomena ini ya partial discharge dan corona ini dua hal yang saling berkaitan. Ya, dengan isolasi yang kurang bagus ya timbul panas yang tidak menentu gitu ya tanpa ada kondisi kendali dan sebagainya, dia akan menimbulkan dampaknya lain, termasuk juga bisa menyebabkan terjadinya fenomena corona kalau seandainya itu terjadi secara terus menerus dan tentunya sistem yang diharapkan mampu menangani tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana partial discharge itu terjadi gitu ya. Ya, jadi partial discharge pada penghantar dan sebagainya pada sistem gitu ya. Ketika tegangan melebihi kekuatan dari kerusakan bagian ban isolasi, nah partial discharge ini dimulai dan terus memburuk isolasi. Ya, jadi dapat menimbulkan semakin memburuknya isolasi. Ya, di sini ada WHF sinyal gitu ya, ada AES sinyal ya, ultra high frekuensi ya, automatic emission sinyal ya, lalu juga ada HFCT ya, high frequency current transformer sinyal ya, ataupun kabel dan sebagainya. Nah, ini adalah area ya yang memang sering memunculkan timbulnya partial discharge dalam sebuah sistem. Ya. Jadi inilah yang harus diantisipasi dan harus dilakukan pencegahan supaya tidak meluas. Ya, tapi tetap saja ya, canggih-canggihnya teknologi tetap saja ada kebocoran dan juga ada gangguan yang sering muncul pada saluran tegangan tinggi tersebut. Ya, sehingga sekali lagi bagaimanapun fenomena parsial dengan corona itu tidak bisa dipisahkan. Ya, munculnya corona itu akibat tadi ya munculnya partial discharge yang terjadi secara terus-menerus dan tanpa ada kendali, tanpa ada tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan ya dalam hal ini PLN dan sebagainya. Nah, PD juga ya atau partial discharge juga ini adalah gejala ya, merupakan gejala awal penyebab kerusakan pada trafo. Jadi trafo juga bisa disebabkan ya atau mengalami kerusakan akibat PD tadi ya, partial discharge. Ya, terdapat beberapa jenis peluhan ya seperti peluhan permukaan, rongga dan corona. Ya, jadi di dalam partial discharge itu ada yang terjadi kerusakannya pada permukaan, ya permukaan konduktor misalnya. Lalu juga di rongga itu bagian-bagian yang memang tembus ya terhadap tegangan ya, jadi isolasinya tidak bekerja. Nah, ini fenomena ini sering terjadi ya akibat itu tadi ya, banyaknya debu atau banyaknya beberapa fenomena alam ya, atmosfer dan sebagainya itu bisa menyebabkan pada rongga itu mengalami kerusakan. Dan corona, itu tadi ya, jadi fenomena yang paling parahnya itu terjadinya corona. Nah, sehingga peluhan sebagian merupakan proses pergerakan muatan yang dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Nah, itu ya fenomena partial discharge. Nah, sebenarnya ada juga ya beberapa teknologi ya yang digunakan untuk menguji sejauh mana ya partial discharge itu terjadi gitu ya. Ini untuk mengantisipasi sehingga tidak sampai muncul gejala-gejala lain yang dihadapi oleh sistem. Nah, itu biasanya
ada pengujian partial discharge, ya. Lalu juga ada pengukuran ya. Jadi dalam tegangan isolasi kabelnya itu juga dilakukan pengukuran partial discharge, ya. Jadi sensor HVCT dihubungkan pada sisi grounding terminasi kabel. Ya, jadi kalau nanti Anda misalnya melakukan sebuah pengukuran partial discharge itu bisa dilakukan seperti contoh pada gambar ini. Ya, jadi pengukuran salah satu cara ya mengamati kondisi ya kabel 150 kV ya dengan pengukuran partial discharge itu bisa dilakukan. Ya, biasanya menghubungkan HVCT ya, high voltage current transfer valve pada sisi grounding terminasi kabel. Nah, itu nanti akan terlihat ya seperti apa fenomenanya. Nah, sensor CT frekuensi tinggi ya tersebut dijepitkan pada grounding ya terminasi kabel secara langsung. Ya, jadi beberapa pengukuran itu bisa saja misalnya Anda amati, Anda lakukan ya kalau nanti Anda misalnya terjun pada pengukuran PD ya di isolasi kabel 50 kV. Nah, ini ya sensor yang terhubung dengan alat pengukuran itu bisa langsung terdeteksi ya oleh software yang ada pada laptop kita. Ya, sehingga proses interpretasi hasil pembacaan dapat dilakukan secara baik langsung dan alat analisirnya mampu maupun pada komputer dan ditampilkan secara bersamaan untuk ketiga fase tersebut. Ya, jadi sudah sangat canggih sekarang ya. Jadi kita punya semacam software untuk mengukur munculnya partial discharge pada tegangan tinggi. Lalu nanti time relation dipergunakan untuk melihat apakah PD yang terdeteksi di setiap fasanya adalah sinyal cross antar fase atau individual. Nah, ini ya, jadi ini adalah fenomena yang sering muncul dan terjadi pada partial discharge dan sebagainya. Ya itu ya, jadi ini adalah fenomena partial discharge dan itu bisa kita lakukan ya pengukurannya langsung pada saluran kabel tegangan tinggi. Nah ini nanti muncul ya beberapa gambaran ya sinyal-sinyal dalam bentuk grafis dan time relation ya hubungan waktu ya sehingga nanti ini hasil ini bisa kita jadikan analisis ya apakah partial discharge itu masih dalam kategori yang aman-aman saja atau memang harus dilakukan pencegahan lebih lanjut dan sebagainya. Nah ini biasanya akan muncul ya jadi beberapa software itu bisa digunakan untuk menguji timbulnya PD ya pada trafo 150 kV dan sebagainya. Nah, itu ya beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan antara PD ya partial discharge dan corona. Nah, lalu kita masuk ke definisi ya. Kalau tadi gejalanya atau analisis munculnya corona itu dari mana? Nah, kita lihat sekarang definisi corona ya. Nah, definisi corona itu adalah partial discharge yang terjadi pada permukaan konduktor saluran transmisi ketika tekanan elektris ya yang intensitas medan listrik melampaui kekuatan breakdown pada udara sekitar. Ya, ini adalah definisinya ya. Jadi definisi corona itu apa adalah ya partial discharge itu sendiri gitu ya yang terjadi pada permukaan konduktor ya akibat panas yang berlebihan dan sebagainya ya. Ya, sehingga nanti saluran transmisi ya, ketika tekanan elektrisnya muncul gitu ya, itu bisa melampaui kekuatan breakdown pada udara sekitar. Ya, jadi memang sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara, atmosfer, tekanan atmosfer ataupun gangguan-gangguan yang muncul ya seperti konduktor yang kotor dan tidak terpelihara dengan baik. Gitu ya. Nah, itu bisa memunculkan corona. Nah, corona ini ditandai dengan beberapa tanda gitu ya, seperti cahaya violet, suara mendesis ya, tadi sudah saya sampaikan, dan bau ozon. Ya, jadi 3 penyebab atau 3 fenomena yang sering muncul pada corona
yaitu tadi ya. Jadi gejalanya itu cahaya ya, seperti ultraviolet, suara mendesis ya, seperti ular gitu ya, dan juga bau ozon. Nah, itu biasanya sering terlihat secara nyata ya, dan bisa kita rasakan. Umumnya corona akan makin nyata kelihatan pada bagian yang kasar, runcing, dan kotor ya. Jadi pada permukaan-permukaan yang kasar, kotor, dan runcing ya, itu corona biasanya sering muncul. Ya. Nah, ya definisi lain, corona juga suatu pelepasan muatan yang pada permukaan dari sebuah kawat medan listrik dari permukaan kawat itu melampaui nilai tertentu. Sehingga peristiwa corona menimbulkan rugi-rugi penyaluran ya, merusak bahan isolasi serta gejala tegangan tinggi berupa audible noise dan juga radio interference. Itu ya. Jadi sekali lagi corona adalah fenomena partial discharge dan corona memiliki beberapa ciri ya, violet, mendesis, dan bau ozon, dan dampak dari corona itu memunculkan gangguan-gangguan lain ya, berupa gangguan suara dan juga gangguan pada radio. Ya, nah inilah fenomena-fenomena yang bisa kita kaji dan bisa kita analisis secara lebih baik lagi ya dengan beberapa teknologi yang ada saat ini. Dan jadi ini sebenarnya hal-hal tersebut tidak hanya berlaku pada waktu lampau, tapi sekarang juga bisa dilakukan analisis. Ya mungkin ada teknologi-teknologi yang lebih canggih ya yang digunakan ya, software-software yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis munculnya corona seperti ini. Dan itu masih menjadi sebuah tema ya atau bahan diskusi yang menarik ya, untuk Anda kaji dan Anda teliti lebih lanjut. Nah ini ya, jadi kalau ini dipoto dengan sebuah foto yang sangat detail ya. Nah munculnya gejala corona ini bisa terlihat seperti ini. Nah ini pada tegangan tinggi dan juga di area isolator. Ya, di area isolator yang kalau kita lihat dengan alat yang canggih, dia akan terlihat seperti ini. Apalagi kalau ini di malam hari ya. Tapi kan kalau di siang hari itu umumnya ya karena cahayanya terang ya, kadang-kadang tidak terlihat. Tapi kalau kondisinya gelap gitu ya, dan juga bisa memunculkan cahaya, nah corona itu seperti ini. Jadi ada cahaya ultraviolet gitu ya, muncul di beberapa titik gitu kan. Ya, jadi berdasarkan ASA gitu ya, American Standard Association ya, ditandai dengan timbulnya violet ya karena ionisasi udara sekitar permukaan konduktor ketika gradien tegangan permukaan melebihi nilai kuat medan kritis distruptifnya. Itu ya, jadi ada nilai tegangan krisis distruptifnya ya yang bisa menyebabkan munculnya fenomena corona dan sebagainya. Ya, jadi ya gejala ini sekali lagi menjadi sebuah hal yang menarik ketika kita analisis. Tapi juga kita harus tahu ya bahwa gejala-gejala ini apa penyebabnya dan bagaimana mengantisipasinya ya, karena bagaimanapun ini tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dinafikan ya, tapi mungkin bisa dikurangi, sama halnya seperti rugi-rugi lah. Kalau rugi-rugi daya kan itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi dengan beberapa cara atau antisipasi yang dilakukan. Corona juga sama. Tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dilakukan pencegahan supaya tidak merembet ke hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, beberapa faktor terjadinya corona ya, ini disebabkan ya oleh beberapa hal, mulai dari penampang kawat gitu ya, jenis konduktor ya, tahanan gitu ya, lalu juga medan ya, listrik bumi dan sebagainya, itu adalah faktor terjadinya corona. Ya, jadi beberapa faktor corona itu diantaranya adalah penampang kawat konduktor. Ya, jadi penampang kawat konduktor itu menjadi salah satu hal yang bisa saja menimbulkan terjadinya corona.
karena mungkin penampang kawatnya tidak terpelihara, kotor gitu kan, kasar dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab munculnya corona dan sebagainya. Lalu juga medan listrik bumi ya, itu juga hal yang perlu kita analisis ya. Lalu juga jenis konduktor ya, konduktor yang memiliki kualitas yang rendah itu biasanya bisa berdampak terhadap munculnya ya corona dan sebagainya. Nah, ini adalah efek ya dari gejala corona ya. Jadi banyak hal yang muncul ya dari adanya gejala corona. Dari mulai tadi ya, yang 3 tadi ya, warna violet sekitar kawat, suara mendesis, ozon, lalu timbul panas yang merupakan rugi daya. Ya, jadi makanya nanti disebut dengan rugi-rugi corona. Dihasilkan asam nitrogen ya pada udara lembab, menimbulkan korosi pada kawat, timbulnya rugi daya corona, dan juga timbulnya radio interference. Nah, ini adalah efek dari munculnya gejala corona. Jadi banyak sekali. Ya, satu fenomena terjadi menimbulkan efek yang luar biasa. Ya, sama halnya seperti gejala inilah corona gitu ya. Ya, corona yang hari ini masih melanda dunia. Nah, itu kan dampaknya luar biasa. Ya. Ya, jadi ketika orang terjangkit corona itu banyak misalnya hilangnya indera penciuman atau pengecapan gitu kan. Lalu juga sesak napas misalnya gitu kan. Suhu tubuh yang tinggi ya. Lalu juga mungkin pegel-pegel dan sebagainya itu muncul akibat corona. Akibat satu virus yang disebut dengan corona karena memang virusnya ini mirip dengan corona tadi gitu ya, gejala corona. Ya. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi fenomena tegangan tinggi ternyata pada realitasnya kondisi hari ini itu bisa kita lihat ya bagaimana sebuah virus yang kecil bisa melumpuhkan dunia. Ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah mulai membaik gitu ya. Kita sudah boleh beraktivitas kembali ya, baik di tempat umum, di masjid ataupun di lain sebagainya. Tidak lagi ada prokes dan segala macam yang ketat ya, antigen, PCR dan sebagainya, tapi tetap saja menjaga protokol kesehatan. Itu ya efek dari gejala corona ya, sehingga ini menjadi hal yang menarik. Nah, parameter terjadinya fenomena tegangan tinggi ya, itu juga menjadi pembahasan ya lebih lanjut ya. Bagaimanapun fenomena ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, jadi misalnya jarak kawat antar fasa pada tegangan tinggi. Ya, jadi ternyata di fenomena tegangan tinggi jarak antar kawat itu perlu diantisipasi. Ya, jadi kita tidak bisa misalnya menyimpulkan atau mengira-ngira ya berapa sih jarak kawat antar fasa pada tegangan tinggi. Karena itu ada perhitungannya. Jadi ada analisisnya dan juga ada formula untuk menghitung atau memberikan jarak antara konduktor satu dengan konduktor lainnya. Nah, nanti di beberapa pertemuan ke depan itu akan dibahas ya bagaimana menentukan jarak. Ya, jadi kalau Anda lihat misalnya di saluran transmisi itu ada 6 atau 8 kabel gitu ya, itu jaraknya itu sudah diatur. Tidak terlalu dempet, tidak juga terlalu renggang dan sebagainya. Karena memang ada jarak yang relatif aman atau relatif ideal. Nah, sehingga jarak kawat antar fasa sangat penting untuk menghindarkan singgungan kawat ya yang dapat menyebabkan hubungan singkat antar fasa dan gejala medan tinggi. Ya. Nah, ini ya jarak antar kawat. Nah, itu biasanya formula-formulanya bisa menggunakan beberapa formula yang sudah banyak digunakan seperti misalnya formula VDE gitu ya, lalu juga perhitungan menurut Swedish ya,
France ya, NSC gitu dan sebagainya. Jadi beberapa negara itu memunculkan ya atau melahirkan beberapa formula ya, formula untuk menghitung jarak antar kawat pada tegangan tinggi. Ya, jadi kita bisa menggunakan beberapa formula tersebut. Ya, kita uji coba dan kita bisa buktikan apakah formula tersebut sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan. Ya, jadi Swedia, Prancis, gitu ya, Amerika, Belanda dan sebagainya itu mengeluarkan formula ya untuk menghitung jarak antar kawat. Ya, jadi tidak bisa kita menentukan itu sembarangan, tidak bisa kita menentukan itu keinginan kita ya, semau keinginan kita, tapi ada formula yang memang harus dilakukan perhitungan analisis yang sudah ditentukan oleh para pakar tegangan tinggi. Nah, ini misalnya formula dari NSC gitu ya. Untuk menghitung jarak antar kawat itu menggunakan rumus ya 0,762 per kilovolt ya plus 3,681 ya akar S ditambah dengan L akar 2 dalam sentimeter. Ya, di mana nanti V-nya itu adalah tegangan dalam kilovolt ya. S itu adalah andongan. Andongan itu adalah lendutan dari kabel-kabel tegangan tinggi ya. Jadi tidak tegak lurus tapi ada regangannya gitu ya, sehingga S itu perlu diperhitungkan. Lalu juga ada L-nya, nah ini juga panjang ya, renteng isolator. Jadi saya sudah sampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa renteng isolator itu tergantung dari tegangannya. Ya, jadi kalau misalnya satu lempengan itu 15 kilovolt, maka kalau kita menggunakan saluran yang 150, maka dia ada 15 lempengan isolator. Dan itu kita hitung. Ya, panjang renteng isolator itu berapa senti. Lalu juga ada diameter konduktor, ini juga menjadi perhitungan untuk menghitung jarak ya, menghitung jarak kawat. Lalu juga berat konduktornya juga perlu dihitung ya, kilogram per meter. Dan yang terakhir itu adalah andongan pada suhu maksimum. Ya, jadi pada suhu panas yang maksimum berapa ketentuan andongan yang diperbolehkan. Nah, sehingga kesemuanya itu masuk dalam sebuah perhitungan untuk menentukan jarak antar kawat. Ya, jadi nanti misalnya jarak antar kawat itu sekian senti gitu ya. Ya, maka itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi bisa saja di setiap rate tegangan itu berbeda. Ya, jadi 150 berapa jarak antar kawatnya, 230 berapa dan 500 kilovolt itu berapa jarak antar kawatnya, itu bisa dilakukan. Ya, dan ini perhitungannya harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga ketika dipasang nanti itu sudah aman gitu ya. Tidak lagi ada hal-hal yang perlu ditakutkan ya, karena memang sudah dilakukan secara formula yang standarnya juga internasional. Lalu juga ada gradien tegangan permukaan ya. Ini umumnya juga kuat medan listrik ya di permukaan konduktor. Ya, sehingga ini juga menjadi salah satu perhitungan yang perlu dilakukan ya. Sehingga nanti faktor yang pengaruhinya biasanya ya munculnya corona itu ya. Jadi gradien tegangan permukaan ini yang menyebabkan terjadinya corona. Ya, sehingga efeknya nanti adalah gangguan-gangguan suara dan juga gangguan pada radio. Ini adalah analisis ya dari gradien tegangan permukaan dari sebuah konduktor. Nah, ini beberapa formula yang sering digunakan untuk mengukur tegangan ya, atau gradien tegangan permukaan. Ya. Jadi bisa menggunakan formula ini sehingga nanti hasilnya bisa kita tentukan ya. Misalnya konduktor dengan N4 itu berapa gradiennya dan seterusnya. Nah, semua itu lewat mekanisme yang
tentunya sudah ditentukan ya, artinya tidak sembarangan kita menentukan besar gradien tegangan permukaan pada sebuah konduktor. Lalu juga ada tegangan kritis visual atau disruptif, ini juga yang menjadi perhitungannya. Ya, misalnya untuk terjadinya ionisasi pada permukaan konduktor saat kondisi cuaca cerah dan sebagainya. Lalu pada cahaya tertentu ya, pada kondisi kritis disruptif belum muncul adanya cahaya violet dan seterusnya. Lalu kekuatan dielektrik pada kondisi udara standar ya suhu 25 dan tegangan 76 cm Hg ya. Nah, ini adalah formula untuk menghitung tegangan kritis disruptif. Ya, jadi setiap kondisi, setiap fenomena itu memiliki beberapa formula ya, perhitungan, sehingga nanti berdampak pada munculnya angka-angka yang diharapkan bisa menjadi salah satu pencegahan terjadinya corona dan sebagainya. Nah, sedikit lagi ya, lalu rugi-rugi corona ya. Jadi rugi-rugi corona umumnya akan semakin besar ya jika tegangan saluran terus dinaikkan melebihi tegangan kritis disruptif ya. Lalu jarak antar kawat, ya. Jadi jarak antar kawat fasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai rugi corona. Dan juga meningkatnya jarak konduktor antara fasa berbanding terbalik dengan gradien permukaan konduktor sehingga mengurangi resiko terjadinya corona. Nah ini ya, jadi sekali lagi rugi-rugi corona yaitu rugi-rugi yang terjadi akibat munculnya corona. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu perhitungan ya dari rugi-rugi transmisi. Ya, jadi rugi-rugi transmisi itu diantaranya adalah rugi corona. Jadi rugi corona ini rugi-rugi yang menyumbangkan ya rugi-rugi transmisi. Ya, jadi semakin kita bisa mengurangi rugi-rugi corona, otomatis rugi transmisi bisa kita kurangi. Ya, ya jadi nanti beberapa karakter gitu ya, beberapa parameter dari rugi corona itu bisa kita lakukan perhitungan. Dan ini adalah formula yang umumnya digunakan untuk menganalisis rugi-rugi corona. Ya, jadi nanti ketika ada satu persoalan atau satu kasus ya studi kasus bagaimana menghitung rugi-rugi corona. Nah, ini adalah parameternya ini harus kita ketahui terlebih dahulu atau kita harus cari terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya seperti VA gitu ya, rugi-rugi corona per 3 fasa. Lalu PFV ya, rugi corona dalam cuaca baik ya. Lalu K ya itu konstanta ya. Untuk 400 kP, untuk 500 kP beda gitu ya. Lalu rho gitu ya, itu adalah curah hujan ya, milimeter per jam. Lalu 10 itu ada koefisien kebasahan. Lalu R ya, misalnya jari-jari konduktor, lalu V tegangan saluran ya, dalam tegangan line to line. Lalu ada E gradien tegangan permukaan konduktor ya. Lalu N ya, jumlah konduktor dan faktor konversi 0,3606. Ya, jadi itu ya. Jadi ini beberapa analisis rugi-rugi corona yang bisa kita lakukan ya dengan mengetahui parameter-parameternya. Sehingga nanti muncul ya rugi-rugi corona dalam satuan kilowatt per kilometer. Ya, jadi dalam sebuah saringan transmisi itu kita bisa menentukan berapa sih rugi-rugi coronanya. Nah, itu bisa diukur atau bisa dihitung dengan formula ini. Itu ya analisis rugi-rugi corona. Lalu ini adalah audible noise. Ya, audible noise itu lebih kepada bunyi ya. Bunyi yang kontinu baik yang merata, tidak teratur, serta tidak nyaman didengar oleh pendengaran kita, telinga kita. Ya. Jadi umumnya ini gangguan-gangguan yang membuat kita tidak nyaman. Kan suara kita tuh butuh suara yang nyaman ya, tentu dalam desibel tertentu. Ya, suara musik yang tidak terlalu memekakan telinga, suara misalnya orang yang mengaji, suara orang yang menyanyi dan sebagainya itu selama enak didengar itu berarti itu adalah bunyinya teratur ya, atau sesuai dengan gendang telinga.
Tapi kalau sudah melampaui batas, seperti suara mesin ya, yang mesin motor atau mobil yang digas kencang gitu ya, dengan knalpot bising, itu kan memekakan telinga. Ya, jadi seperti mesin industri, transportasi maupun akibat corona, itu biasanya adalah bunyi-bunyi yang mengganggu telinga kita. Tingkat AN diukur dalam satuan desibel ya, desibel audio yang sesuai dengan satuan pendengaran manusia. Nah, makanya dalam kriteria Perry ya, Perry ini yang menemukan tingkatan audible noise, itu membagi suara itu menjadi 3. Ya, tanpa teguran, artinya suaranya tidak terlalu bising gitu ya, itu kurang dari 52,5 desibel audio. Lalu teguran sedang atau suaranya sedang lah, masih bisa diterima oleh kita ya, tapi lama-kelamaan bisa mengganggu. Itu 52,5 sampai 59. Jadi di antara 52 dan 59. Sementara yang suaranya bising, yang membuat teguran telinga kita menjadi tidak nyaman, itu biasanya di atas 59 desibel. Nah, makanya nanti adanya corona bisa menyebabkan munculnya audible noise ini dan bisa mengganggu telinga kita, dan umumnya ini ya area-area yang dekat saluran tegangan tinggi ini terganggu. Ya, jadi kalau kita tinggal di area di bawah tegangan tinggi, di bawah jaringan transmisi atau di bawah menara, umumnya sering mendengar suara-suara yang mengganggu ini. Ya, itu tentu tidak nyaman lah. Ya, makanya memang diupayakan ya kita tinggalnya jauh dari saluran tegangan tinggi. Nah, ini yang terakhir ya, radio interferon. Nah, umumnya corona yang terjadi dalam saluran transmisi menghasilkan gangguan elektromagnetik ya, yang menyebabkan gangguan penerimaan gelombang radio. Ya, jadi penerimaan gelombang radio, terutama ini radio AM ya, audio modulation, itu terganggu, tidak jernih suaranya. Suaranya tidak bening ya, tapi berisik. Ada kresek-kresek atau suara-suara yang membuat tidak nyaman lah didengar oleh kita. Nah, gelombang AM dipancarkan gelombang pembawa karir pada frekuensi 0,5 sampai 1,6 MHz. Nah, daerah frekuensi ini memiliki kecenderungan terganggu oleh radio interferon corona. Ya, satuan RI dinyatakan dalam mikrovolt per meter gitu ya, atau dalam satuan desibel. Acuannya 1 mikrovolt per meter. Ya, jadi sekali lagi radio interferon ya ataupun audible noise ini terjadi akibat corona. Jadi dampak corona itu menyebabkan 2 gangguan ini. Ya, sehingga ada langkah-langkah yang harus diantisipasi untuk menghindari atau mengurangi corona. Ya, banyak ya, nanti Anda bisa gali lebih lanjut lagi dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu hal yang perlu Anda kaji juga, nah bagaimana membuat rugi-rugi corona ini menjadi lebih ringan, lebih rendah dan sebagainya, itu bisa Anda teliti, bisa Anda baca dan bisa Anda cari sumber-sumber yang menarik. Dan mudah-mudahan nanti di antara makalah itu juga ada yang mengkaji tentang fenomena gejala tegangan tinggi. Tapi pengembangannya ya bukan yang saya sampaikan ini kan hanya baru kulit-kulitnya saja. Nah, lebih lanjutnya mungkin nanti bisa lewat analisis, lewat perhitungan atau lewat fenomena-fenomena yang sering muncul pada gangguan jaringan transmisi atau saluran tegangan tinggi. Oke, saya pikir itu ya untuk pertemuan kita hari ini gitu ya. Jadi ini beberapa fenomena yang muncul dan sering terjadi pada tegangan tinggi. Saya harapkan Anda juga bisa kembangkan ini lebih lanjut, cari berbagai referensi yang berkaitan dengan ini, dan tentunya bisa saja ini menjadi salah satu tema untuk skripsi Anda, untuk tugas akhir Anda, ataupun untuk penelitian riset Anda. Ya, karena ini perkembangannya terus-menerus ya. Tidak sampai di sini, tapi juga terus-menerus dan terus dikaji lebih lanjut tentang teknologi-teknologi, apakah itu teknologi corona, pasca discharge, ataupun teknologi-teknologi yang lainnya.
Nah, mudah-mudahan dari Anda nanti ada yang bisa mengembangkan dan menganalisis ini lebih baik gitu ya, sehingga ini bisa menjadi sesuatu riset yang bisa dipublish baik di jurnal ataupun di tempat-tempat yang lain ya. Jadi prinsipnya kan sekarang Anda bisa bebas kuliah di mana saja gitu ya. Ya, bagi yang misalnya MBKM Anda bisa kerja di PLN, bisa magang dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena yang ada hari ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Sehingga pada akhirnya Anda bisa mengembangkan keilmuan yang Anda miliki hari ini. Oke, saya pikir itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan ya, dan ini saya lihat Joseph Christopher, silakan, sudah raise hand. Baik Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya saya off cam Pak karena pulsa. Mungkin Pak yang tadi untuk mencegah ya yang masalah corona ini tadi sempat ada menyinggung mengenai tentang renteng isolator. Nah, renteng isolator ini setelah saya lihat itu memiliki beberapa bagian ya dan urutan-urutannya. Dan yang ingin saya tanyakan itu mengenai renteng isolator ini apakah memiliki luas permukaannya yang sama dan juga renteng isolator ini di setiap tiang listrik itu apakah ataupun menara-menara itu memiliki bentukan yang sama juga Pak? Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, terima kasih ya. Saya pertanyaan yang kritis gitu ya. Berkaitan dengan renteng isolator ya, apakah memiliki bentuk yang sama atau model yang sama antara satu menara dengan menara lainnya ya, dan sebagainya. Oke ya, jadi ya renteng isolator ini juga menjadi salah satu parameter ya untuk menghitung rugi-rugi corona ya. Tadi sudah saya sebutkan di antara beberapa parameter yang lainnya. Ya tentu ini menjadi hal yang menarik ya, karena sekali lagi fungsi dari isolator itu sendiri apa. Nah itu harus Anda pahami juga. Ya, jadi kan isolator itu yang memisahkan gitu ya, memisahkan antara satu fasa dengan fasa yang lainnya supaya tidak terjadi short circuit ataupun fasa dengan ground dan sebagainya. Nah itu sebenarnya tujuannya ada isolator. Makanya pada jaringan transmisi itu pasti ada isolator, baik yang tipe tension ya penegang ataupun tipe suspension ya penegak dan sebagainya. Nah hanya apakah modelnya itu sama semua transmisi atau berbeda? Ini tergantung ya. Kalau transmisi yang dulu yang sudah dibangun sebelumnya ya di era 2000-an 90 sampai 2000-an itu masih pakai porselin gitu ya. Masih pakai mika dan sebagainya. Sehingga ya modelnya sama gitu ya, modelnya sama ya di era-era seperti itu ya. Jadi belum ada teknologi mika yang digunakan hari ini. Ya baik diameternya ataupun ininya segala macam. Tinggal nanti menentukan ya berapa sih rentengannya sesuai dengan kapasitas tegangan. Sehingga itu bisa dilakukan pencetakan atau pembuatan ya dengan standar yang sama lah. Ya. Karena kalau tidak sama nanti akan berpengaruh ya sistem sendiri. Tentu dengan mengukur ya bahwa satu piringan itu bisa menahan ya sampai 15 kilovolt. Jadi kalau 70 kilovolt itu hanya sedikit, hanya beberapa renteng saja. Tapi kalau yang 500 kilovolt itu kan lebih banyak ya, bahkan bisa diparalelkan gitu ya, dua renteng isolator ya yang diparalelkan. Nah, itu ya di era 80 di 90-an sampai 2000. Nah, di era sekarang ya 2010 ya dan sampai sekarang itu sudah menggunakan mika ya yang lebih tipis dan lebih simpel. Ya. Jadi tidak membebani ya menara. Ya. Ya, waktu itu sudah saya tampilkan ya beberapa jenis isolator mika yang sekarang sedang dikembangkan. Ya. Artinya sesuai dengan perkembangan zaman, isolator yang digunakan saat ini itu ada isolator jenis mika, jenis
campuran yang sekarang gitu ya. Dan itu lebih simpel ya, baik secara ekonomis ya maupun secara bentuknya. Jadi lebih tipis dan transparan gitu ya. Sehingga akan mudah terdeteksi kalau dia mengalami gangguan, pecah ataupun retak dan sebagainya. Nah, tentu ini berbeda. Ya. Berbeda dengan yang dibangun, yang menara yang dibangun sebelum-sebelumnya, ya. Kecuali kalau seandainya ada pemeliharaan, ya, ada pemeliharaan misalnya piringan-piringan isolator yang sudah aus, yang sudah rusak itu diganti, ya, diganti, diturunkan, diganti dengan yang baru, ya, yang dari Mika tadi gitu kan, yang dari bahan campuran tadi yang lebih simpel dan lebih ringan, itu bisa diganti. Tapi kalau yang masih bagus ya umumnya masih tetap berdiri tegar ya di atas menara, ya. Jadi prinsipnya adalah ketika dikembangkan hari ini, maka menara transmisi banyak menggunakan tipe-tipe yang terbaru sekarang, yang lebih simpel, lebih tipis, tapi kualitasnya tidak kalah dengan yang sebelumnya, ya, dan secara ekonomis lebih murah. Ya itu ya, jadi tergantung kapan dibangunnya. Tapi kalau yang memang sudah lama dan harus diganti, biasanya diganti dengan yang terbaru ya tentunya. Sehingga tentu sekali lagi di samping dia punya kualitas yang bagus, dia juga diharapkan bisa mengurangi beban yang ada pada menara. Nah, sehingga dari menara dari isolator yang secara dielektriknya itu kuat, dia akan mampu ya menahan panas yang begitu besar. Ya. Jadi kan prinsipnya isolator itu ketika mampu bekerja dia tetap jadi isolator. Tapi ketika ada rongga-rongga atau ada yang pecah, ada yang retak, maka dia akan berubah menjadi konduktor. Dan itu bisa menyebabkan korslet dan bisa menyebabkan timbulnya tadi ya panas dan sebagainya, fenomena partial discharge dan sebagainya. Nah itu ya, jadi prinsipnya dengan isolator yang kualitasnya bagus, dia akan mampu menahan panas ya, sehingga tidak terjadi itu tadi ya, short circuit dan sebagainya. Tetapi juga dengan catatan bahwa menara ini pun butuh komponen-komponen selain menara yang simple, ringan, dan tidak membebani menara tersebut. Ya, jadi kalau menaranya sudah berat, jangan diberatkan. Jadi kalau bebannya sudah berat, jangan ditambah berat. Ya, sama kalau kita ya, kalau misalnya minyak gorengnya sudah tinggi, jangan dihantam lagi oleh bensin ya, Pertamax, Pertalite dan sebagainya. Itu kan semakin berat ekonomi kita gitu kan. Yang gaji tadinya 5 juta cukup 1 bulan, sekarang mungkin 5 juta hanya setengah bulan gitu kan. Setengah bulannya harus banting setir dan sebagainya. Nah itu ya Seb ya, jadi prinsipnya tergantung ya kapan dia diproduksinya, kapan dia dipasangnya. Tapi kalau yang sekarang itu ya sama ya modelnya, model terbaru yang lebih transparan, lebih tipis, dan kualitasnya jauh lebih efisien dan tentu secara ekonomis jauh lebih hemat. Oke, ada lagi yang lainnya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada, ini saya ingin tampilkan. Nanti ini juga saya share ya di grup tema kelompok yang bisa Anda jadikan sebagai bahan untuk makalah ya, atau presentasi. Silakan nanti dikembangkan saja. Sebentar.
Oke, nanti saja lah. Nanti saya cari dulu. Nanti mungkin agak siangan. Saya akan share ya di grup tegangan tinggi atau nanti lewat KM-nya. Nanti Anda bisa cari ya. Jadi upayakan satu kelompok tuh tidak sama dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai kelompok A misalnya tentang fenomena tegangan tinggi, kelompok B-nya sama gitu kan. Jadi upayakan berbeda lah. Ya kalaupun harus sama mungkin cari lokasi dan areanya yang berbeda dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir itu nanti akan saya share ya lewat kelompoknya. Dan Anda bisa bekerja dari sekarang sehingga nanti pada saatnya tampil ya itu akan sudah siap. Ya mudah-mudahan nanti sebelum Lebaran atau beberapa minggu setelah Lebaran itu bisa kita pakai untuk diskusi ya, untuk presentasi dan sebagainya. Oke, saya pikir itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan diisi daftar hadirnya dan Anda persiapkan untuk minggu depan baca-baca lagi. Juga materi ini akan saya upload di Spot ya, Anda bisa pelajari dan Anda bisa kembangkan lebih lanjut. Jadi itu saja, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan pada saatnya nanti ketika kita kuliah secara normal, kita masih bisa melaksanakannya dengan baik ya. Dan tentunya banyak hal yang bisa kita diskusikan nanti pada saat kita kuliah dengan normal. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.